Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Anil Rohim dan Siti Nur Alfia akan menjelaskan tentang taklid, talfik, dan ittiba. Langsung saja yang pertama, taklid. Kata taklid berasal dari fi'il madhi qolada yang berarti mengalungkan atau memberikan kalung. Sedangkan pengertian taklid secara istilah adalah mengikuti suatu ucapan orang lain atau suatu perbuatan seseorang yang mengikuti sebuah hukum tanpa mengetahui suatu kebenaran suatu hukum tersebut. Pengertian taklid menurut beberapa ulama. Yang pertama, definisi taklid menurut Al-Ghazali yaitu qabulu qaulin bila hujjatin, yaitu menerima ucapan tanpa adanya hujjah. Terus selanjutnya definisi taklid menurut Al-Asnawi dalam kitab Nihayatul Usul yaitu at-taqlidu huwal akhdhu biqauli ghairihi min ghairi dalilin. Taklid adalah mengambil perkataan orang lain tanpa adanya dalil. Terus selanjutnya definisi taklid menurut Ibnu Subki dalam kitab Jami'ul Jawami yaitu at-taqlidu akhdul qauli min ghairi ma'rifati dalilin. Jadi taklid adalah mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalilnya. Terus selanjutnya definisi taklid menurut Ibnu Human. Ibnu Human adalah ulama dari kalangan Hanafiyah yang mendefinisikan taklid adalah at-taqlidul amalu biqauli man laisa qauluhu dal hujjaji bila hujjatin minha. Taklid adalah beramal dengan pendapat seseorang yang pendapatnya bukan merupakan hujjah dengan tanpa mengetahui hujahnya. Jadi taklid dapat disimpulkan bahwa taklid adalah mengikuti ucapan atau perkataan orang lain atau pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Dari berbagai definisi taklid tersebut dapat dirumuskan hakikat taklid, yaitu yang pertama, taklid ialah beramal dengan mengikuti ucapan orang lain. Terus yang kedua, ucapan yang diikuti oleh muqallid itu bukan merupakan hujjah. Terus yang ketiga, orang yang mengikuti pendapat orang lain tidak mengetahui dalil-dalilnya dari pendapat orang yang diikutinya. Jadi, dari penjelasan hakikat taklid ada 3 bagian umat Islam, yaitu yang berhubungan dengan hukum syara, yaitu yang pertama mujtahid. Mujtahid adalah orang yang mempunyai pendapat dari hasil ijtihadnya itu sendiri dan mereka beramal menggunakan ijtihadnya itu sendiri tanpa mengikuti ijtihad orang lain. Terus yang kedua, muqallid. Muqallid adalah orang yang mengikuti ucapan orang lain tanpa mengetahui dalilnya karena mereka tidak mampu untuk menghasilkan pendapat sendiri atau tidak mampu menghasilkan ijtihad sendiri. Terus yang ketiga, muttabi. Muttabi yaitu orang yang mampu menghasilkan pendapat sendiri akan tetapi dengan cara mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah dirintis oleh ulama sebelumnya. Muqallid dan muttabi memiliki kesamaan, yaitu mereka sama-sama beramal dengan menggunakan pendapat orang lain yang berdasarkan dengan Al-Quran yang tercantum dalam surat Al-Anbiya ayat 7 yang berbunyi Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya bertanyalah kepada para ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Selanjutnya, hukum bertaklid. Ada 2 hukum mengenai taklid, yaitu yang pertama hukum yang diperbolehkan dan hukum yang tidak diperbolehkan atau yang diharamkan. Yang pertama, hukum taklid yang diperbolehkan ialah hukum taklid yang diperuntukkan bagi orang-orang awam yang belum mencapai tingkatan dalam mengkaji dalil-dalil hukum syariat. Menurut Hasan al-Banna, mengenai hukum taklid ini adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam, akan tetapi itu tidak berlaku untuk semua manusia. Hanya yang diperbolehkan untuk orang-orang yang belum mampu mengkaji dalil-dalil dalam hukum syariat, karena orang awam masih belum mampu untuk mengkaji hukum-hukum syariat yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, dan mereka juga belum mengetahui ijma' dan qiyas. Selanjutnya, hukum taklid yang dilarang atau yang diharamkan, yaitu hukum yang diperuntukkan bagi orang yang sudah mampu
dalam mengkaji dalil-dalil hukum syariat Islam, seperti taklid buta. Taklid buta adalah memahami suatu hal secara mutlak akan tetapi melenceng atau tidak memperhatikan Al-Quran dan hadis, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 170 yang bunyi, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la yaqiluna. Dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari perbuatan nenek moyang kami. Mereka tidak apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah mencela orang-orang yang melakukan taklid akan tetapi tidak memperhatikan Al-Quran dan hadis. Terus selanjutnya syarat-syarat bertaklid. Syarat-syarat bertaklid ada dua aspek, yaitu aspek orang yang melakukan taklid dan aspek yang ditaklidi. Yang pertama, syarat bagi orang-orang yang melakukan taklid. Syarat-syarat bagi orang yang melakukan taklid yaitu orang-orang awam yang tidak paham cara untuk mencari hukum-hukum syariat. Maka ia diperbolehkan untuk melakukan taklid kepada orang yang sudah ahli dalam mencari dan mengetahui dalil-dalil hukum syariat. Bagi orang-orang yang sudah ahli dalam mencari atau mengkaji dalil-dalil hukum syariat, maka mereka harus mengkaji dalil-dalil itu sendiri dengan melakukan ijtihad mereka sendiri apabila dirasa sudah mampu. Terus selanjutnya yang kedua, syarat yang ditaklid. Syarat yang ditaklid adalah dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan hukum syariat. Di dalam hukum akal tidak boleh bertaklid seperti mengetahui zat Allah, karena untuk menetapkan hukum tersebut menggunakan akal, pikiran, dan semua manusia pasti mempunyai akal pikiran. Terus selanjutnya tingkatan taklid atau muqallid. Taklid atau muqallid juga memiliki tingkatan-tingkatan seperti halnya ijtihad atau mujtahid yang juga memiliki tingkatan-tingkatan. Di antara tingkatan-tingkatan taklid atau muqallid yaitu yang pertama, taklid yang dilakukan secara keseluruhan atau secara mutlak, secara murni, yang disebut taklid al-mahdi, yaitu taklid yang biasa dilakukan oleh orang-orang awam yang seluruh hukum syariatnya mengikuti pendapat dari imam mujtahid. Terus yang kedua, taklid hanya pada bidang-bidang tertentu saja seperti bidang mazhab, bidang tarjih, dan bidang fatwa. Di satu sisi mereka dianggap sebagai mujtahid karena mereka mempunyai ijtihad sendiri, dan di sisi lain mereka juga sebagai muqallid, yaitu mengikuti pendapat dari orang lain juga. Terus yang ketiga, taklid yang dilakukan dalam hal-hal kaidah istinbat hukum saja, seperti halnya mujtahid muntasib. Mujtahid muntasib adalah mujtahid yang memiliki kemampuan untuk menerapkan kaidah-kaidah, menggali hukum, dan memilah usul dan furu atau asal dan cabang. Namun mereka belum bisa merumuskan metode ijtihad sendiri. Terus selanjutnya talfiq. Talfiq itu berasal dari fi'il madhi lafaqah yang artinya menemukan, menjadi satu. Di dalam usul fikih juga diterangkan bahwa talfiq adalah al-amalu bi hukmi mu'allafin baina madhabaini aktsara, yaitu mengamalkan satu hukum yang terdiri dari dua mazhab atau lebih. Jadi talfiq adalah menggabungkan pendapat dari dua mazhab atau lebih dalam suatu masalah yang sama atau masalah yang berbeda. Contohnya dalam syarat sah pernikahan. Di dalam pernikahan masalah mahar boleh mengikuti salah satu mazhab tertentu, dan dalam hukum menghadirkan wali nikah
bisa memilih mazhab yang lainnya. Jika dihubungkan dengan berbagai mazhab tertentu, maka seseorang bisa memakai salah satu mazhab untuk suatu masalah dan bisa juga memilih mazhab yang lain untuk masalah yang lainnya juga. Terus selanjutnya hukum talfik. Hukum talfik ada beberapa pendapat. Fuqaha dan ahli usul fiqh mengatakan boleh atau tidaknya seorang dalam berpindah mazhab baik secara keseluruhan maupun sebagian saja. Ada 3 pendapat mengenai hukum talfik ini. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan bahwa apabila seseorang telah memilih salah satu mazhab, maka dia harus tetap dengan pilihan mazhabnya itu sendiri dan tidak boleh berpindah kepada mazhab lain, meskipun itu cuma mengambil sebagian atau secara keseluruhan. Terus yang kedua, pendapat kedua mengatakan bahwa apabila seseorang sudah memilih salah satu mazhab, dia boleh berpindah ke mazhab yang lain, meskipun dia berpindah hanya untuk mencari keringanannya saja. Akan tetapi berpindahnya itu tidak dalam suatu masalah hukum yang menurut mazhab satu dengan mazhab yang lain itu mengatakan tidak sah. Terus yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa apabila seseorang telah berpindah kepada pendapat yang ketiga mengatakan bahwa apabila seseorang telah memilih salah satu mazhab, maka dia boleh berpindah kepada mazhab yang lain. Dan di dalam syariat Islam tidak disalahkan berpindah kepada mazhab yang lain meskipun hanya mencari keringanannya saja. Tidak ada yang menyalahkan Rasulullah, dan alasannya jika Rasulullah disuruh memilih 2 perkara, maka Rasulullah memilih perkara yang lebih mudah, asalkan itu tidak membawa dosa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siti Nuralfia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang problematika talfik. Nah, yang dimaksud talfik itu sendiri yaitu mengikuti pendapat suatu imam dalam suatu permasalahan, yang kemudian mengikuti pendapat imam lain dalam masalah yang lain. Seperti contoh, jika dalam beribadah kita mengambil air wudhu menggunakan mazhab Imam Hanafi, yang kemudian pada saat itu juga kita akan melaksanakan sholat, dan pada saat kita melaksanakan sholat kita menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu yang dinamakan dengan talfik. Tetapi jumhur ulama itu membagi talfik menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, mengambil pendapat mazhab yang paling ringan dalam suatu masalah yang berbeda di antara mazhab-mazhab yang lain. Jadi di sini dapat diketahui bahwa seseorang itu mengambil pendapat mazhab yang menurut dia itu paling ringan dalam suatu permasalahan. Contohnya tadi berwudu menggunakan mazhab Imam Hanafi, kemudian saat sholat menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Nah, seseorang itu mengambil mazhab yang paling ringan di antara mazhab-mazhab yang lain, tetapi dalam permasalahan yang berbeda. Yang kedua yaitu mengambil pendapat mazhab yang paling ringan dalam satu masalah saja di antara mazhab-mazhab yang lain. Nah, contohnya yaitu seseorang yang menikah. Nah, pada saat pernikahan itu dia tidak mendatangkan wali. Nah, itu didasarkan pada mazhab Imam Hanafi. Dan saat itu pula dia juga tidak mendatangkan 2 saksi, yang mana hal tersebut didasarkan pada pendapat Imam Maliki. Tentunya itu satu masalah tetapi menggunakan mazhab yang berbeda-beda. Perlu diingat bahwa jika seseorang itu tinggal dalam suatu masyarakat yang bermadhab tertentu, kemudian jika ada permasalahan dia bertalfik ke madhab yang lain, hal tersebut tidak dibenarkan karena kita tidak mengetahui hukum-hukum yang ada dalam madhab yang kita ikuti tersebut secara gamblang dan secara rinci, serta akan menjadikan fitnah juga bagi kita karena kita sudah tinggal dalam lingkungan madhab tertentu yang dirasa madhab tersebut sudah benar menurut keyakinan kita. Seperti contoh, saat kita tinggal di lingkungan madhab Syafi'i, kemudian jika ada suatu permasalahan kita mengikuti madhab Imam Hanafi, tentunya itu akan membingungkan bagi diri kita sendiri dan
masyarakat yang lain seperti itu. Memang saat bermadhab kita itu tidak ada ketentuan yang jelas mengenai kita harus bermadhab apa, tetapi bermadhab merupakan hal yang wajib karena apa-apa kaidah syariah itu dilandaskan pada madhab-madhab tersebut. Karena apa? Karena kita tidak hidup pada zaman Rasulullah, sehingga ajaran-ajaran yang diberikan oleh Rasulullah itu turun-temurun kepada para ulama. Jadi kita wajib mengikuti madhab yang sesuai dengan kita. Nah, perlu diingat lagi bahwa jika kita ingin berpindah madhab dari madhab A ke madhab B, itu diperbolehkan asal menyesuaikan dengan kondisi tempat yang kita tempati. Setelah kita membahas tentang pengertian talfik, sekarang kita membahas tentang ittiba. Nah, mulai dari pengertian ittiba, kedudukan ittiba dalam Islam, terus tujuan berittiba itu apa, serta jenis-jenis ittiba. Yang pertama yaitu tentang pengertian ittiba. Ittiba itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kata ittaba yattabi'u ittibaan, yang bermakna mengikuti atau menurun. Nah, selain itu ada beberapa kata juga yang memiliki makna sama dengan kata ittiba, yaitu yang pertama iktifa, yang berarti menelusuri jejak. Kedua, suri tauladan, dan uswah, teladan atau panutan. Nah, sedangkan dalam pengertian istilah, ittiba adalah mengikuti pendapat seseorang, baik itu ulama atau orang-orang soleh, dan dilandasi dengan pengetahuan dalil-dalil yang dipakai oleh ulama tersebut. Nah, sedangkan kata ittiba yang dimaksud oleh para ulama usul fikih yaitu yang pertama, menerima perkataan orang yang berkata dan mengetahui alasan perkataannya. Yang kedua, menerima perkataan seseorang dengan dalil yang lebih kuat. Nah, sedangkan menurut pengertian Ibnu Huwaizimi adalah setiap orang yang engkau ikuti dengan hujah dan dalil padanya, maka engkaulah mutabi atau orang yang mengikuti. Nah, dari beberapa definisi ittiba tersebut dapat disimpulkan bahwa ittiba adalah mengikuti ulama atau seseorang yang sholih yang kita percayai, yang mana orang yang mengikuti tersebut atau mubtadi mengetahui dalil yang digunakan oleh ulama tersebut. Selanjutnya pembahasan mengenai kedudukan ittiba dalam Islam. Nah, kedudukan ittiba dalam Islam itu ada 3. Yang pertama yaitu ittiba kepada Rasulullah merupakan salah satu syarat diterimanya amal ibadah manusia. Jadi perlu diketahui bahwa syarat diterimanya ibadah manusia itu ada 2. Yang pertama yaitu niat, mengikhlaskan niat hanya kepada Allah, dan yang kedua mengikuti semua yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kedua syarat tersebut harus dipenuhi karena semua ibadah kita itu dilandaskan pada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Selanjutnya, ittiba merupakan sifat waliullah yang utama. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah dalam karangan kitabnya menjelaskan tentang perbedaan antara waliullah dengan wali setan. Beliau menjelaskan tentang waliullah dengan ucapannya, tidak boleh dikatakan wali apabila seseorang tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan syariat yang telah dibawanya, baik secara batin maupun secara zahir. Dan barang siapa yang mengakui dirinya cinta kepada Allah tetapi tidak berittiba kepadanya, maka ia termasuk orang yang berdusta. Dan jika ada yang menentang Allah, maka termasuk musuh Allah yang merupakan wali setan. Jadi jika seseorang itu berittiba kepada Rasulullah merupakan waliullah. Nah, jika seseorang itu berittiba tapi tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka termasuk wali setan. Tentang tujuan ittiba. Nah, tujuan ittiba itu tidak lain hanyalah untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dengan penuh keyakinan dan ketaatan. Sehingga jika semua amal ibadah didasarkan atas keyakinan tanpa diselimuti dengan keraguan, akan menimbulkan kehusukan dan keikhlasan. Keikhlasan dan kehusukan itu merupakan salah satu syarat suatu ibadah yang dilaksanakan gitu. Jenis ittiba yang pertama yaitu ittiba kepada Allah dan Rasulnya. Hal tersebut didasarkan pada Quran surat Al-A'raf ayat 3 yang berarti
Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jangan kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Nah, oleh karena itu dari sini bahwa ulama itu bersepakat kaum muslimin wajib untuk mengikuti segala perintah dan larangan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, larangan dan ajaran-ajaran tersebut tentunya didapat dari Allah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah kepada semua manusia. Yang kedua tentang ittiba kepada selain Allah dan Rasulnya. Di sini para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang hal tersebut. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengungkapkan bahwa ittiba itu hanya diperbolehkan kepada Allah dan Rasulnya dan tidak diperbolehkan kepada orang lain. Tetapi menurut pendapat yang lain itu ittiba boleh kepada selain Allah dan Rasulnya. Selanjutnya tentang contoh ittiba, yaitu Nabi Muhammad meninggalkan atau tidak melaksanakan sholat saat matahari terbit. Maka jika seseorang meladani Nabi Muhammad atau berittiba kepada Nabi Muhammad, juga meninggalkan sholat pada saat itu sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad dengan alasan karena Nabi Muhammad meninggalkan hal tersebut. Sekian video presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.